Bagi saya, ini salah satu malam yang paling menantang, karena rupanya saya nggak sendirian. Untuk mempersingkat malam kita, nggak ada salahnya saya ngingetin kembali untuk melihat ke sekeliling. Mungkin ada satu di antara kalian yang beruntung, di mana mereka ikut menemani ketika kalian menonton video ini. Seperti yang saya bilang, kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, waktu saya ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala Kampus. Singkatnya, saya adalah satu dari orang yang ikut. Ya, siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi saya udah seneng ketika ikut kegiatan ini. Namun, rasa senang saya harus saya pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Saya sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuman bilang, kamu kan sering naik gunung, mau naik hari apa saja sama saja. Yang dilihat cuman pohon aja. Salah satu dari pengurus memang kenal saya dan sepak terjang saya naik gunung. Tapi saya pikir ini bukan ide yang baik. Ya, sudahlah. Akhirnya saya nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang saya maksud tidak bisa saya sebutin, tapi saya bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian, karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar julid malam. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting menghubungkan kota saya dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bus yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut, di tengah perjalanan para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Saya nggak begitu antusias dengarnya. Namun semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, saya bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain, cuman saya sama teman saya satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, saya cuma diam duduk di kursi paling belakang. Jam 5, kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya ini bukanlah tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Saya akhirnya cuma cengok, sembari geleng-geleng kepala. Maksud saya, ini jam 5 sore, dan sebentar lagi hari mulai petang, dan mereka nyuruh kita masuk hutan. Nggak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju.
saya bisa lihat nggak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka nggak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya, pembagian kelompok pun dimulai. Dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Saya dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi. Dan Fakultas Teknik sebut saja namanya Dira, Umil, dan Bekti. Saya nggak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan mapala biasa, yang pasti cuma jalan-jalan nikmatin malam. Tapi rupanya, Dira lebih sering curi pandang ke arah saya, sampai dia akhirnya bilang, waktu kami cuma berdua. Masnya bisa lihat ya? Saya yang denger itu cuma ngerespon dengan bingung. Lihat apa ya, Mbak? Tapi dia nggak ngelanjutin, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini semua dimulai. Kelompok saya jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, saya cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, saya jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, saya bisa lihat berapa kali Dira melirik saya. Seolah ada yang mau dibicarain. Saya pun jadi nggak nyaman. Dilihat seolah-olah saya bawa sesuatu. 20 menit perjalanan, saya isi dengan nafas. Karena saya punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti untuk melihat Umil udah nggak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini Dira deketin saya. Lihat gak? Di sana ada apa? Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, gue lihat pocong, kata saya sebel. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Saya masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba saya jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat saya cuma bercanda. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, saya ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakang saya jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan. Dan saya bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakang saya sudah pada sampai duluan. Sialan, kemana aja lu? Kholis teman saya sefakultas nyamperin saya sambil marah-marah. Maksudnya? Saya kebingungan. Saya bisa lihat banyak pengawas lihat. Saya nggak enak. Akhirnya Kholis bawa saya menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Saya udah panik sama yang lain. Lah, saya lewat jalan yang kalian pada kasih tanda. Ya, tapi hampir 1 jam. Kamu muterin gunung atau bagaimana? Dira ngedeketin saya dan Kholis, kemudian dia bilang, Sorry kak, tadi saya capek banget. Jadi minta berhenti lama buat istirahat. Saya bisa lihat Dira bohong. Ya udahlah, dirian tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam. Kholis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum saya tanya, Dira seolah-olah tahu dan langsung jawab. Mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita.
Kalimat itu bikin saya makin gak enak. Saya dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Saya masih mikirin ucapan Dira. Entah kayaknya saya familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Holis memanggil saya. Rupanya, saya ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya saya nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya, saya baru tahu lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunain buat off-road, sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi saya nggak lihat jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini nggak begitu jauh dari jalan utama. Kembali saya mikir, kok bisa sampai selama ini kami jalannya? Saya balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, di mana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini saya bisa lihat Dira lihat sekeliling. Ada kecemasan dalam wajahnya. Saya langsung kerahin begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, saya ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama, karena setahu saya di sana pasti banyak sampah. Rupanya, Dira berdiri tepat di belakang saya. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, saya bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi saya mengutin, Dira akhirnya ngomong, Pocongnya usil ya, Mas? Saya cuma ngeliatin dia sambil nanya, pocong apa sih, Mbak? Lah itu yang tadi bikin kita muter-muter. Saya lirik, Bekti dan Umil cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya saya tanya, Dir, kamu bisa lihat begituan ya? Apa cuma bikin gue jadi ketakutan? Loh, Masnya bisa lihat juga kan? Saya nggak bisa, Mbak. Akhirnya saya bilang, Lah, tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi? saya akhirnya ngelihat dia serius. Kamu beneran? Nggak lagi bercanda kan? Dira cuma menggeleng. Ada berapa pocong di sini? Kata saya. Akhirnya nyerah. Nggak tahu, Mas. Nggak tak hitung 40 mungkin. Saya langsung lemes. Tapi Mas, mata kamu loh bercahaya. Masa nggak bisa lihat? Akhirnya saya tahu alasannya. Saya jadi ingat waktu peristiwa saya dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Dira paham. Dari situ saya mulai tertarik dan kemudian tanya, di sini cuma kamu saja yang bisa lihat ya? Dira cuma menggeleng-geleng. Ada 5 yang bisa, Mas. Terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang. Saya coba tanya, siapa saja? Tapi si Dira nggak mau kasih tahu. Nggak semuanya bisa tahu. Tapi yang menonjol yang bisa lihat. Jadi, kalian sama-sama bisa tahu siapa saja yang bisa dilihat. Dira cuma mengangguk, kemudian bilang, karena semakin penasaran, akhirnya saya tanya ke Dira, ada apa saja di sini? Di sini banyak pocongnya, Mas. Tapi ada juga mbak-mbaknya. Mbak-mbak apa, Dir? Itu di atas pohon ada mbak-mbak yang lagi liatin kita.
Saya ngelihat ke atas dan benar saja, leher saya tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan saya ngelihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Saya pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Saya ngelirik ke Dira, kemudian ngomong pelan-pelan. Kamu bilang ada 5 orang termasuk saya. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa kamu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong. Yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Saya kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang, keadaan waktu itu sudah tak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang saya tahu dari Fakultas Ekonomi. Saya ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat saya bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu. Akhirnya saya inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya, saya kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngelihatin saya seolah-olah saya ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin saya merinding. Dira deketin saya. Mas, saya lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, bukannya kamu sudah tahu? Kita kesini pas Jumat Kliwon. Wajah Dira kayak menyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar. Ini tempat udah rame banget mas. Udah kayak pasar. Saya yang denger itu langsung tahu. Di situ, cewek itu mulai ketawa. Serem banget ketawanya sampai saya nggak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Saya cuma ngebatin, lah, di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana? Setelah ketawa, dia nangis, kenceng banget suaranya. Dan terakhir, dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan gak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini, Dira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Saya ngedeketin Dira. Ada apa sih? Kamu gak kerasa apa gimana sih? Maksudnya? Mereka ngincar kita. Kita? Gimana maksudnya? Tuh tadi lihat gak sih? Mata tuh makhluk ngeliatin kamu sambil nyengir. Dira akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini udah kayak pasar, rame banget. Saya gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus bagaimana? Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Kamu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek? Berapa memang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya saya tahu apa yang terjadi. Jadi saya tanya, sekarang kamu kasih tahu siapa selain saya, kamu dan itu perempuan yang bisa lihat beginian. Dira tampak giring. Saya ngikut ke anak-anak yang masih ngumpul kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. Mas,
Yang itu tuh. Saya pun mendekati mas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja, kayaknya dia diem, anteng, seolah nggak panik sendiri. Dira nahan saya. Dia jahat, Mas. Saya nggak paham maksudnya. Tapi begitu saya sudah dekat banget, dia ngeliat saya. Kemudian nyinden. Saya otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Bagaimana tidak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Saya semakin merinding total. Saya akhirnya cuma bisa ngelihatin. Pengawas yang lain gak ada yang berani deketin cowok itu. Padahal Dira sendiri bilang, Cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut, akhirnya saya dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana, akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada mbah-mbah pakai sarung saja, di mana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin sekali. Wala iso-iso ngadano acara ngene malam Jumat Kliwon, ngene tok lele. Pertama, itu mbah-mbah ngeliatin cowok yang nyinden sendiri, tapi kayaknya beliau nggak peduli, malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun nggak masuk akal, karena yang dia lakuin cuma memegang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasa no, kata mbah itu. Saya kagum melihatnya, karena setelah teriak keras, itu perempuan jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin Simbah, setelah dibaca-bacakan sesuatu di ubun-ubunnya, cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu, saya bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada surau kampung. Saya dan lainnya akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang kamu lihat tadi? Yang mana? Yang katanya jahat. Oh, yang itu. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya saya nggak lihat dia datang dari mana. Maksudnya bagaimana? Iya, tuh makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak kamu bisa merinding juga. Saya kasih tahu. Tuh cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba kamu simpulin seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh. Terus, dari mana kamu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira, Ada yang ngasih tahu saya. Sebenarnya saya dikasih ini. Dan ini tuh kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Buat jaga diri saya dari kejadian yang kayak gini. Itulah kenapa saya ada yang deketin. di situ juga saya ngomongin makhluk apa saja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu tentang kesalahkaprahan orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka nggak loncat seperti di film. Pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya gak napak tanah, sedangkan kuntilanak mereka gak terbang tapi merangkak. Kamu bayangin kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon.
Ngobrolin hal ini bikin saya merinding. Setelah tahu banyak hal, keesokan paginya bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas mapala dan penerimaan anggota baru. Sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat gak ngomongin itu sama sekali. Yang saya tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang saya dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial aja, sempat kosong pikirannya. Karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu entah kenapa saya sudah nebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, saya dapat pelajaran banyak dari sini. Sekarang saya masih sering lihat Dira di kampus, tapi saya sudah tidak ikut mapala karena sekarang saya kerja sambil kuliah. Terakhir kami ngobrol waktu saya ketemu dia di kantin. Dira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya kamu juga ada yang jagain, hanya saja dia jagainnya cuma dari jauh. Saya rasa ibu kamu tahu sesuatu. Coba tanyakan beliau. Namun sampai saat ini saya belum tanya sama sekali sama ibu saya. Lain kali mungkin saya bakal tanyain. Toh sekarang saya sudah nyaman dengan kehidupan saya sekarang. Terakhir, sebenarnya di kamar saya udah ditanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu nggak bisa masuk. Makanya saya paling nyaman ada di kamar. Pernah saya usul buat ditanam di rumah. Tapi rupanya penghuninya nggak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar saya punya ruang privasi. Kalau ada waktu, saya bisa ceritain intinya. Saya cuma mau bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang lagi merhatiin atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak, dan kalau tidak mengganggu ya biarin saja. Yang penting jangan pernah jauh sama yang buat hidup. Kalau kata orang Jawa, sing moho kuwoso, sing nentuno garis urip menungso. Yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia. Terima kasih buat kalian yang sudah like, share, dan komen video ini. Buat kalian yang belum subscribe, bisa segera subscribe channel video Radio Malam, supaya kami bisa terus menghadirkan video-video misteri untuk menemani hari-hari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsya.